Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurratina a'yunina wa muqtadana Mustafa Muhammad khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujjati la ta'til marahim wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah yang kita laksanakan apapun bentuknya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita boleh untuk melaksanakannya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tapi dalam syariat telah dibuat aturan-aturan yang dimana aturan tersebut itu berdasarkan dengan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan dari Rasulullah diajarkan kepada umat kepada kita semua. Oleh karena itu segala bentuk amal ibadah yang tidak melalui ajaran Rasulullah SAW, maka amal ibadah tersebut itu pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat contohnya, kalau seandainya seseorang dalam sholat dia sholat sesuai dengan keinginan dia sendiri, dalam bentuknya, dalam bacaannya, dalam hatinya, dalam niatnya, maka otomatis sholat tersebut pasti oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah. Supaya apa? Kenapa harus ada aturannya? Tidak seenak manusia sendiri. Karena berdasarkan pengalaman yang ada dari umat-umat sebelumnya itu, kalau diserahkan terkadang kepada para ulama mereka, lebih-lebih kalau orang awam, maka agama dan ibadah tersebut itu akan dibuat mainan, akan dibuat sebuah alat, akan dibuat sebagai mesin untuk menunaikan keinginan ulamanya ataupun orang-orangnya masing-masing. Artinya berapa banyak kita dapati dari kaum-kaum, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, mereka itu ibadahnya berbeda-beda seenak keinginan mereka sendiri dan para ulama. Dari itulah kita lihat ibadah yang mereka laksanakan tersebut itu adalah ibadah yang tidak murni dari Allah Subhanahu. Jadi dalam Islam tersebut itu diajarkan supaya tidaklah beribadah dengan seenaknya masing-masing. Itu tujuan pertama. Oleh karena itu kita tidak mengingkari yang namanya bid'ah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai macam mazhab, dari berbagai macam aliran mengakui ada yang namanya bid'ah
bukan tidak ada. Jadi tidak semua karena kita itu ingin membela sebuah bid'ah hasanah kemudian kita mengatakan bahwa yang namanya bid'ah itu tidak ada. Oleh karena itu berbagai macam bentuk ibadah. Contohnya sholat. Tidak boleh kita membuat bid'ah di dalam sholat. Entah itu sholat 5 waktu jadi 6 waktu, sholat 5 waktu jadi 3 waktu, atau sholat 4 rakaat menjadi 5 rakaat, atau sholat yang dia ada sujudnya dirubah menjadi tidak ada sujud. Nggak boleh. Bid'ah pun juga ada dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bid'ah di dalam agama yang menyesatkan itu juga tidak diperbolehkan. Dan juga memang yang namanya ibadah tersebut itu dibuat sesuai dengan bentuk yang diajarkan oleh Nabi. Tidak boleh ibadah tersebut itu dibuat seenaknya sendiri supaya terjadi kesatuan terhadap kaum muslimin. Buktinya hampir mayoritas seluruh kaum muslimin itu semua ibadahnya sama. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, semuanya membaca Al-Fatihah. Walaupun dari berbagai macam aliran yang ada, baik itu adalah aliran-aliran yang Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun yang lain. Ada rukunnya, ada sujudnya, sama rukun, dan kiblatnya pun sama, menghadap kepada Ka'bah. Itu untuk menunjukkan bahwa kita itu wajib bersatu antara yang satu dengan yang lain, walaupun dari berbagai macam aliran. Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin untuk menyebutkan beberapa larangan yang seharusnya kita itu tidak melaksanakan di dalam ibadah kita, karena memang di sini ada beberapa hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi hal-hal yang tidak disukai ini bukan larangan haram, tapi itu adalah larangan makruh saja. Dan tapi saya lihat ada beberapa di antara orang tersebut melaksanakan ini, dan dia tidak merasa dan menganggap itu adalah sebuah hal yang biasa saja. Selain kita sudah membahas apa yang telah dimakruhkan kemarin, yaitu adalah dengan dimakruhkan untuk menoleh kanan, kiri, juga mengangkat matanya tersebut ke atas, dengan melihat ke atas. Termasuk yang disebutkan oleh beliau adalah waqafu sya'rihi atau thawbihi. Ketika seseorang dia itu sholat, hendaklah sholat tersebut itu dengan membiarkan dia punya rambut dan juga baju. Jadi kalau ada orang sholat, kalau dia itu sholat, rambutnya mungkin agak panjang, jangan dikunci rambutnya, biarkan jatuh. Yang penting tidak menutupi dahi. Biarkan. Artinya supaya seluruh anggota tubuh Anda juga ikut sujud.
Ini laki-laki ya, kalau perempuan dibiarkan jatuh keluar ya batal, aurat itu. Biarkan juga ikut sujud. Kalau memang rambutnya panjang, ya. Artinya juga semuanya itu jadi patuh kepada Allah, jadi kunci atau dibiarkan di belakang imamah. Makanya lebih baik ya ojo atau nek kegawan bagi laki-laki itu lambak, karena itu jadi syiarnya zaman sekarang, itu jadi syiarnya orang-orang yang tidak walaupun memang Rasulullah SAW itu rambutnya memang ya beliau itu panjang, kayak Jumat wal Mafrah, antara pundak sampai telinga. Rasulullah panjang, Rasulullah panjang, rambutnya nggak ada, bohong. Jadi jauh karena disapu gimbal, semua ini beriba. Itu biarkan, jangan dikunci supaya itu jatuh. Karena memang ada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya tidak umirtu dalam sebuah periwayatan Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, beliau mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhur. Saya itu diperintahkan untuk sholat dengan 7 anggota tubuh tulang. Intinya wala akufa sya'ran wala hawa, dan jangan saya menahan rambut biar rambut itu tidak jatuh. Begitu pula baju ini, apalagi zaman dulu tuh rambut agak ke bawah ini. Jadi laki-laki ini, kalau anda sholat jangan diginikan, jangan. Macam ini, ya. Biasanya kan ada orang yang setelah wudu itu masih dibiarkan begini. Tidak. Ini dari segi adabnya saja sudah tidak baik. Berani ada di depan presiden begini. Amin. Begini. Loh, apa macul lah? Biarkan begini. Ya. Biarkan ini tadi jatuh. Ini ikut juga ibarat ikut untuk sujud kepada Allah Subhanahu. Baju kita, ya. Kemudian diantaranya yang sering terjadi. Ketika sujud, sarung ini dirapitkan ini set baru sujud, betul? Ya, berarti ini. Ya, jubahnya diginikan dulu set baru sujud. Afdalnya biarkan dia. Biarkan ibarat kalau dia itu sholat, biarkan dia jatuh. Anda sujud, dia juga ikut sujud. Untuk menunjukkan bahwa Anda itu totalitas patuh kepada Allah. Bahkan baju Anda pun Anda biarkan itu. Banyak itu yang terjadi jubahnya. Yang biasa itu jubah sarung. Kemudian kini masih sujud. Nah, sujud biarkan. Kau kan Superman. Ada jubahnya jauh-jauh. Jauh-jauh lagi pasang ini benar. Nggak apa-apa pakai jubah itu sunnah di rumah. Kalau nggak pakai di sini di rumah nggak ada masalah. Jangan malu-malu kalau di rumah itu. Di rumah kan nggak ada orang pakai jubah. Kalau itu dari dulu pakai imamah. Di rumah sholat pakai imamah, apa? Ojo dijopo, pada jopo jangan mau. Kalian berkata itu menjadi buat orang-orang biasa. Kalau itu bisa menjadi sebuah cercaan karena belum pantas dan seterusnya. Di rumah los, kalau atau jubah atau imamah. Yang mana itu jubah itu kok tebal sekali ya. Ya, jadi ketok kayak wali sombong. Ini termasuk daripada hal yang memang
tidaklah diperkenankan bagi seseorang yang ingin totalitas ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada hal yang dimakruhkan wa wad'u yadihi ala famih bila hajat, meletakkan tangannya tersebut di atas mulutnya tanpa ada hak. Jadi Anda itu kalau nggak ada kerjaan jangan menutup ini. Kalau tidak ada hajat jangan. Tapi kalau ada hajat ya boleh. Di antaranya hajat tersebut itu seperti ketika dia menguap. Biasa kan kalau sholat itu menguap, apalagi kalau setelah buka patra angot karena bantal dulu karena habis makan biasanya. Jadi dia menguap terus. Kalau untuk menguap ada hajat, karena jangan dibiarkan ketika ada seseorang tersebut jadi dia menguap kemudian dia membiarkan mulutnya terbuka. Karena kalau terbuka maka diriwayatkan dalam sebuah periwayatan bahwa itu akan menjadi pintunya setan untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, menguap tersebut itu memang diriwayatkan bahwa menguap itu memang minas syaitan, berasal dari setan. Apalagi kalau seandainya orang menguap ketika majelis taklim. Menguap itu termasuk kebaikan apabila menguap itu termasuk kebaikan kata para ulama apabila dalam peperangan. Sampai api perang terus angop itu angop dengan malaikat. Kenapa? Biasanya orang yang dia itu menguap itu biasanya pikirannya tenang sebetulnya. Ya damai, makanya kepingin di nek wong kekang gak iso tuh. Artinya kalau Anda perang kemudian Anda angop berarti Anda tenang, siap mati. Tapi enggak, ya kalau dia tidak menguap artinya dia itu lagi tegar dan takut ya, jadi kalau dalam peperangan itu menguap itu adalah tanda dari malaikat. Kata sebagian daripada tapi kalau soalnya majelis taklim, sholat dan berbagai macam, makanya kalau dalam majelis taklim itu biasanya para hawar itu untuk menolak supaya para jamaahnya tidak angop bahasanya itu dikasih kopi apa bagi kopi sih turu jadi orang gelas gitu dibagi kopi sih tetap turu ya orang liar sekalian supaya menghilangkan yang namanya rasa ngantuk tersebut. Jadi itu termasuk daripada hajat bagi seseorang. Nah kalau menguap kita dianjurkan untuk menutup, baik itu di dalam sholat ataupun itu di luar sholat. Tapi mana yang afdal? Apakah meletakkan tangan yang kanan atau yang kiri? Jadi kalau ada menguap itu begini atau begini atau begini atau begini. Jadi antara bagian telapak atau punggung, bagian tangan kanan atau sebelah kiri. Sebagian ulama mengatakan sunnah memang pakai kiri, tapi sebagian yang lain bolehlah kiri boleh, kanan boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang ini. Artinya boleh pakai punggung, boleh.
Dan lebih afdal Hasan pakai kiri dan dari belakang. Jangan dibiarkan menguap. Masa itu kuda merah. Kita lama tak kembali ya. Jangan dibiarkan begitu. Iya, takutnya nanti ada lalat di mana. Jadi itu tuh, apalagi kalau bersih, ya. Tutup pakai tangan. Jangan diloskan itu bersih depan mukanya orang. Ya. Dan lebih afdal, kenapa pakai kiri? Menurut Imam Rabi pakai kiri. Karena tangan itu digunakan untuk yang kanan biasa digunakan untuk bapak. Lalu pada angkat sing sebelah kiri kayak salaman. Mana angkat bersih pakai tangan kanan, mangan salaman kebuli. Ya double barangkali. Ya, tangan kanan ini digunakan untuk berjabatan. Makanya segala sesuatu itu yang tidak enak, tidak bau, tidak enak, ya kan? Itu gunakan dengan tangan kiri. Itu alasannya. Makanya saya itu kadang-kadang agak marah, ya. Agak marah itu suka minyak wangi saya itu ketemu orang bermerokok, tangannya mampu rokok. Meskitu ketemu saya salaman. Itu minyak wangi enak mambunya, baunya enak, salaman sama dia bau rokok. Nanti saya salaman sama orang, tangan Habibie mampu rokok. Dipikir saya itu pakai di Samsung. Makanya kalau ada acara maulidan, majelis taklim, mungkin yang ngerokok pakai tangan kiri, gitu loh. Nanti kalau ada ulama, ya salaman pakai tangan kanan. Nah, kalau anda yang mau salaman, asal lebih baik jangan salaman. Kalau sudah merokok itu, sudah salaman. Kalau salaman itu, nah kalau kiainya memang perokok, tidak ada masalah. Tapi walaupun kiainya perokok, begitu selesai ada orang mau salaman, mesti kasih minyak wangi. Ini biasa digunakan untuk berjabat tangan itu, jangan digunakan untuk hal-hal yang kotor, tidak baik, bau yang tidak baik dan sejenisnya. Nah, kemudian ini adalah beberapa hal yang memang dianjurkan di dalam sholat untuk kita ingat. Artinya jangan meletakkan tangan di mulut kita tanpa ada hajat. Termasuk satu hal yang dimakruhkan, yaitu adalah mengusap dahi dalam sholat. Mengusap daripada dahinya tersebut itu dalam sholat. Artinya tengah-tengah sholat sampai mengusap ini jangan. Jadi kalau seandainya ada orang yang memang dia itu bersihan, tidak ingin kotor ini, kemudian dia sujud. Ketika dia sujud merasa kotor di sejadah, jangan. Walaupun ini berdebu, walaupun ini bisa tempatnya tersebut jadi berdebu, jangan diusap. Kecuali kalau ada kerikil di sini, ya pas sampai ya jaringan itu sujud ada kerikilnya, kemudian merasa tertusuk, baru bersihkan, ada aja. Tapi kalau memang cuma berdebu, biarkan, supaya menunjukkan kepada kita bahwa kita itu tidaklah merasa risih ketika sujud kepada Allah Subhanahu. Ibarat kalau ada orang dia berjabat tangan dengan seseorang yang lain, misal saya berjabat tangan dengan orang. Setelah berjabat tangan,
Ya, tangan saya bersihkan. Kayak seakan-akan tangannya dia najis. Atau tangannya dia itu tidak pantas untuk berjabat tangan dengan tangan saya. Begitu pula ketika Anda sholat, begitu Anda sujud, jangan diginikan. Seakan-akan Anda kayak sujud. Padahal itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dimakruhkan bagi seseorang kalau sudah selesai tidak ada masalah. Artinya kalau sudah selesai dari sholat, kemudian dia membersihkan daripada anunya, tidak ada masalah. Tapi tengah-tengah sholat jangan lakukan hal tersebut, karena hal itu ibarat tidak menunjukkan rasa adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal qiyamu ala rijli, orang sholat berdiri dengan satu kaki, itu termasuk makruh. Karena berdiri dengan satu kaki itu sulit bagi seseorang untuk khusyuk dengan satu kaki. Dan memang tidak enak. Tapi kalau ada orang melakukan hal tersebut, ya biasa ya, artinya orang coba-coba, orang aku tak sembahyang tapi kaki sakit. Kira-kira kuat nggak? Tiga percobaan. Maka hal seperti itu adalah hukumnya makruh. Karena ini ibadah. Ibadah itu bukan percobaan. Bukan seperti orang yang belajar main bola, belajar olahraga, segala sesuatu yang bisa untuk digunakan atau sesuai dengan keinginannya dia bisa dilaksanakan. Begitu Rasulullah pakai dua kaki, jangan coba-coba Anda dengan menggunakan satu kaki. Maka itu adalah hukum yang makruh, karena itu bisa menghilangkan yang namanya kekhusyukan. Kecuali kadang-kadang itu ada orang yang sholatnya berdirinya panjang, dirinya panjang. Kadang-kadang itu ada, dia itu kaki kirinya agak lebih berat dari kaki kanan, sehingga seperti kaki kanannya tersebut jadi tidak menginjak tanah atau tidak bertumpu karena terlalu panjang. Maka itu tidak ada masalah, karena memang ada hak. Begitu pula ya, termasuk yang dilarang, dan ini sering terjadi, satu kaki lebih maju daripada yang lainnya. Kakinya sejajar. Jangan ada yang lebih maju daripada yang lain, karena itu adalah sesuatu yang makruh. Makanya sebelum sholat itu dirapikan kaki. Setelah dikiranya pas, ya, jangan sampai yang satu dengan yang lain saling mendahului, dan jangan ditempelkan. Tambah gak enak, tambah gak enak sendiri kalau seandainya kakinya tersebut jadi ditempel, kasih kerenggangan dengan jarak 1 jam. Atau gede-gede kan suwek sarung. Karena ada orang itu yang katanya untuk menjaga soft. Saya itu kadang-kadang bingung ketemu dengan orang-orang yang menjaga soft supaya tidak dimasuki Tapi begitu Anda sholat dan selalu perhatian itu, kalau saya nggak didik ini, Anda berarti sudah dipermainkan. Nggak harus Anda. Ini juga harus hati-hati, apalagi kalau motor kita itu cuma sekedar di sini saja. Nah, kalau di sini itu ya, antara bahu dengan bahu itu berdempetan, kemudian yang bawah tersebut itu sejajar, antara tumit dengan tumit selesai, tidak harus kaki nempel. Kalau sini
begitu sudah nempel antara sini dengan sini, itu sudah tidak akan membingungkan Anda untuk menggerak-gerakkan. Maksudnya begini, kan nggak mungkin. Kalau kaki kan masih bisa digini. Tapi kalau kita perhatian begini, oh ini balik lagi, begini, balik mana enggak? Kak khusyuk lah. Takut kemasukan setan, tapi pikirannya sudah masuk setan. Dulu itu sering saya lihat itu. Modelnya saya kira berkurang. Saya ketemu hati sih. Kalau dulu mesti kaki itu dilebarkan. Kok bakso? Sekarang kita berbeda, karena memang itu berdekatan tidak memasuki setan itu bukan sekedar kaki, tapi dalam maksud kita itu adalah bahu. Sedangkan tumit di bawah itu adalah sejajar antara satu tumit dengan bukan kaki dengan kaki tersebut itu harus nempel. Dikasih jarak yaitu adalah satu jengkal. Enak kalau kita itu bisa membaca fikih dan mengamalkannya di dalam sholat ini. Jadi nggak sembarangan. Jadi kita itu kitab fikih ini kitab adalah sebuah kitab yang memang sudah ibarat dilegalisir oleh ratusan ulama. Dilegalisir oleh ratusan. Jadi ulama itu membaca kitab ini sudah dibaca semuanya, ulama. Jadi yang kalau hadis Rasulullah SAW, lafaz hadisnya memang sudah disahkan, tapi pemahaman daripada itu hadis itu beraneka ragam. Jadi ketika Anda baca dalam satu hadis, kemudian Anda mencoba untuk mentafsirkan daripada hadis itu sendiri, sedangkan ada banyak daripada hadis-hadis lain yang belum Anda baca. Kalau ini sudah memang, nah ini sudah dibaca oleh ulama, diresmikan, ditandatangani, dikasih perangko walaupun tak lihat, semuanya sudah. Jadi apa yang saya baca ini intisari dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi semua intisari dari Al-Quran dan Al-Hadis itu ada dalam kitab fikih, sehingga kita bisa memaknai dengan baik. Sebagian orang waktu belajar hadis akhirnya kebeli mau belajar nahwu sama sorof saja belum tuntas, bahasa Arab saja dicampur dengan bahasa Cina sama dia. Oh iya, kamu mau untuk menafsirkan ini adalah beberapa di antara hal yang dimakruhkan. Mudah-mudahan itu bisa menambah sedikit daripada wawasan kita, khususnya di dalam sholat kita, sehingga kita semuanya bisa melaksanakannya dengan sebaik-baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fatina bika ahlana wa qurbat lana fi dinina wa nahlu bika sawadaka rabbi lima tatarika rabbi 'alam karama warzuqi kulla halalan da'ima wa akhilat ya ulama nukhda bil khair wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un dzakir bi ridha minkal wadiyana rabbana kulla tuyun qabla an tajana rasulan minna wa ufir iswara wa satar wa salatu man ila al-haqqi da'ana wa bikitabi lil-nasasifa wa ala alihi wa sahbihi وعلى صحب المصابيح الهدى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسار في الرضا ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خلق امرك واسع وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.